Sifat wajib Allah yang kedua yaitu qidam. Apa arti qidam? Bahasa Indonesianya qidam itu dulu. Maksudnya qidam pada zat Allah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adanya tidak diawali dengan tidak ada. Adanya Allah tidak ada permulaan. Adanya Allah tidak ada awalannya. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassaniyatu al-qidam, dan adapun sifat wajib Allah yang kedua yaitu sifat qidam. Wa ma'nahu anna Allah subhanahu wa ta'ala ghairu masbuqin bi adamin. Adapun maknanya qidam yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tidak didahului adanya bi'adamin dengan tidak ada. Wal muradu al-qidamu dzatiyu, dan adapun yang dimaksud yaitu qidam dzati. Wa huwa la awwala li wujudihi, yaitu tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Wa yastahilu alaihi al-hudutsu, dan mustahil atas Allah al-hudutsu oleh baru. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas tentang sifat wujud dan kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat wujud dengan wujud hakiki, yaitu wajibul wujud, pasti adanya, maka sebetulnya di dalam kajian wujud itu bisa difahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wujudnya wujud hakiki, yaitu mustahil tidak ada. Dari sana bisa difahami kalau wujud hakiki berarti tidak diawali dengan tidak ada, tidak diakhiri dengan tidak ada. Adanya tidak diawali dengan tidak ada, adanya tidak diakhiri dengan tidak ada. Artinya sudah difahami dari wujud itu tentang sifat qidam. Namun mengapa ulama-ulama tauhid radhiyallahu anhum ajma'in daripada ahlus sunnah wal jamaah masih menyebutkan lagi tentang sifat qidam
dan lanjutannya sifat baqa. Padahal dengan ngaji wujud dan mengerti bahwa wujud Allah adalah wujud hakiki, sudah bisa difahami bahwa ada qidam, ada baqa sebagai dalalatul iltizam. Kenapa masih perlu menyebutkan sifat qidam nanti juga baqa? Jadi saudara, ulama-ulama tauhid radhiyallahu anhum ajma'in berkenaan dengan bahayanya keliru di dalam memahami konsep ketuhanan, sehingga mereka itu tidak mau dengan dalalatul iltizam, akan tetapi harus diisbatkan, harus ditongolin, harus ditegaskan agar supaya tidak keliru. Sehingga sesudah menguraikan kajian wujud, ulama tauhid itu akan membahas tentang qidam sebagai mengisbat, tidak mau dengan dalalatul iltizam. Ibarat orang hajatan, sebetulnya enggak perlu ada perwakilan pengantin laki, perwakilan pengantin perempuan, apatah lagi kudu si bapaknya minta izin atau anaknya minta izin sama bapaknya. Itu enggak perlu kayak begitu-begitu itu. Sebab sudah bisa difahami dengan dalalatul iltizam. Kalau tenda udah dipasang, catering udah dipesen, masa iya dia kagak dikawinin harus izin-izin? Kan udah, lah udah tanda-tandanya. Itu undangan udah disebar 2 minggu yang lalu, itu maknanya udah diizinin. Kalau kagak bakalan mah kagak bakalan dimodalin. Tuh anaknya minta izin lagi biar diisbat, biar jelas dia mencontoh ulama tauhid. Enggak cukup dengan wujud, kudu ditosblengkan qidam baqa. Sehingga orang kampung juga begitu. Ada perwakilan keluarga laki, saya datang nih bawa pengantin laki mau dikawinin, undangannya udah dibagi, udah enggak ngomong begitu juga dikawinin dah. Kawinin nggak kira-kira? Dia kawinin lah, udah rapi. Namanya diisbat, namanya kayak begitu tuh. Nah, karena itu malam hari ini kita ngaji tentang sifat qidam. Sifat Allah, saudara, dibagi menjadi 2. Sifat Allah itu dari sekian banyak sifat disingkat, dikelompokkan, diklasifikasikan menjadi 2. Ada namanya sifat zat, ada namanya sifatul fi'li, ada namanya sifat zatiyah, ada namanya sifat fi'liyah. Maka sifat fi'liyah banyak. Tapi yang dibedah dalam kajian tauhid itu bukan sifatul fi'liyahnya Allah,
akan tetapi sifat zat Allah. Apa bedanya sifat zat dan sifat fi'liyah? Jadi kalau sifat zat adalah setiap sifat yang tidak mungkin menyatu dengan lawanannya. Sifat yang tidak ada lawanannya. Seperti kudrat, kuasa, itu namanya sifat zat. Lawanannya lemah, enggak mungkin kuasa juga, lemah juga, itu enggak mungkin. Jadi enggak ada lawanannya bagi Allah. Lawanannya bagi selain Allah, itu lawanannya, namanya sifat zat. Kayak wujud hakiki ada, adam mustahil, itu enggak ada juga, enggak ada juga, itu enggak ada, ngumpul pada Allah, namanya disebut sifatul zat. Maka ulama merumuskan 20 sifatul zat. Adapun sifat fi'liyah, yaitu setiap sifat yang bisa saja menyatu ada pada Allah dengan lawanannya, namanya sifat fi'liyah. Itu enggak kita bahas dalam ilmu tauhid. Seperti Allah memberi, Allah tidak memberi, bisa aja Allah memberi sama si anu, tidak memberi sama si anu, itu bisa ada sama Allah. Itu namanya sifat fi'liyah, perbuatan. Allah ridha, ridha sifat Allah, iya, tapi sifat fi'liyah. Allah ridha, Allah murka. Ada murka Allah, ada. Itu bukan sifat zat. Kalau ngomongin begitu sifat Allah banyak. Begitu. 20 aja nggak hafal. Mau nambah lagi jadi 2 juta, tambah masuk neraka. Kagak bisa. Maka sifat fi'liyah mah enggak dibedah. Yang bakal dibedah nih dalam setiap malam Jumat 1-3 di Al-Ma'ruf ini ngomongin sifat zat, tidak sifatul fi'li. Sebab sifatul fi'li biar banyak kayak apa, baliknya ama kudrat dan iradat. Maka orang yang nggak mengerti ngapa sifat 20. Oh, emang sifat Allah cuma segitu doang dikit amat. Bukan, ini sifatul zat. Dan ini yang kita bedah. As-saniyatu al-qidamu. Sifat wajib Allah yang kedua yaitu qidam. Artinya sifat wajib Allah, sifat yang tidak dibenarkan oleh akal kalau sampai tidak ada. Itu namanya sifat wajib. Sifat yang akal enggak terima kalau enggak ada, namanya sifat wajib, yaitu contohnya qidam. Ada sifat yang tidak dibenarkan oleh akal kalau ada, itu mustahil, namanya baru. Ada sifat yang dibenarkan oleh akal ada dan tidaknya, namanya jaiz. Jaiz, sifatul fi'li itu begitu. Jadi sifat yang nomor 2 yang wajib
yakni akal tidak terima kalau sampai enggak ada pada Tuhan, adalah sifat qidam. Apa arti qidam? Qidam ini bahasa Melayunya sedia. Sedia kala. Bahasa Indonesianya qidam tu duluan. Kalau ngomongin dulu, terdahulu, ini ada dua pengertian. Kalau ngomongin qidam, terdahulu, itu pengertiannya dua. Yang pertama, terdahulu karena perjalanan waktu. Ini masjid ini duluan dibanding masjid anu. Ini masjid kuno. Ini kota duluan, namanya kota tua. Bahasa Arabnya kota qidam. Duluan. Karena berbicara waktu. Yang waktu itu beos kota, rawa Simbrungu masih rawa. Begitu. Qidam itu karena waktu, perputaran waktu. Seperti bapak dan anak. Ini waktu. Lahirnya kapan? Maka bapak qidam. Dulu, anak hudus, baru, karena duluan bapak. Tapi si bapak ini kalau ama kakek, duluan kakek, bapak baru, maka si bapak ada baru juga, ada dulu juga. Yang ini bukan qidam pada Allah. Ini namanya qidam nisbi, relatif, tergantung kemana dia bandingkan. Begitu. Sebab si bapak dalam dirinya ada qidam, ada hudus. Qidam dibanding ama anak, baru dibanding ama kakek, ama bapaknya dia, kakek. Begitu. Maka yang ini bukan qidam yang kita bedah. Itu disebut qidam zamani. Begitu waktu. Komputer Pentium 3 itu baru bila dibanding Pentium 2. Tapi bila dibanding Pentium 4, yang qidam Pentium 3. Yang 4 baru, maka Pentium 3 baru juga, qidam juga. Ini namanya qidam nisbi. Bukan ini yang dimaksud. Lalu apa yang dimaksud dengan qidam? Wal muradu wa maknahu. Wa maknahu adapun maknanya. Qidam annallaha subhanahu wa ta'ala ghairu masbuqin bi adam. Maksudnya qidam pada zat Allah adalah qidam zati, bukan qidam nisbi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adanya tidak diawali dengan tidak ada, yaitu adanya Allah tidak ada permulaan. Adanya Allah tidak ada awalannya. Kalau kita sekarang nih ada nggak kita? Halo, ini kan nggak ada ini. Ada nggak? Ada. Dulunya? Berarti adanya
ada awalannya. Ada awalannya, ada permulaannya. Begitu. Berarti dulunya tidak ada. Baru kemudian ada. Itu kita. Bahasa Arabnya kita ini hudus. Semua nih hudus. Langit hudus. Bumi hudus. Aras baru. Surga baru. Kursi baru. Kolam baru. Yang kidam cuman Allah. Allah adanya tidak diawali dengan tidak ada. Adanya Allah tidak diawali dengan tidak ada. Setiap sesuatu yang adanya tidak diawali dengan tidak ada, pastikan Tuhan. Jadi ciri Tuhan adanya tidak diawali dengan tidak ada. Setiap sesuatu yang adanya diawali dengan tidak ada, pastikan bukan Tuhan. Jangan kau sembah, karena itu adanya berpermulaan. Itu bukan Tuhan. Contoh Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Dia sama ibunya. Siapa ibunya? Siti Maryam. Duluan mana? Duluan Maryam. Dia belum ada tadinya. Maryam dulu. Baru kemudian ada Nabi Isa. Maryam sama emaknya Hana. Duluan Hana. Maryam sama babanya Imron. Duluan Imron. Maka Nabi Isa bukan Tuhan, sebab adanya berpermulaan. Jangan kau sembah dia. Salah menuhankan. Begitu. Begitu pohon. Jangan. Begitu kapal. Baru, dulunya nggak ada. Tapi kalau orang kampung, kapal minta duit. Siapa tuh yang kecilnya begitu? Itu membuat nyenengin bocah doang. Bukan nuhanin kapal, bukan. Itu yang kecilnya begitu siapa? Ngalamin nggak? Gua ngalamin berarti udah tua. Kalau ngalamin kapal minta duit. Dari dalam rumah keluar kapal minta duit. Orang minta duit. Begitu. Habis minta duit sama emaknya nggak ada. Udah mau kapal aja. Begitu. Jadi saudara, qidam artinya sifat yang menunjukkan atas ternafinya permulaan bagi wujudnya Allah. Qidam itu artinya tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Namanya disebut qidam dzati. Kalau ngomong dulu macem-macem. Sedia kala tuh macem-macem. Secara tinjauan bahasa. Ada namanya qidam rutbah, qidam pada pangkatnya, seperti terdahulunya guru, di depannya guru, di belakangnya murid. Itu namanya qidam rutbah. Ada qidam itu qidam makani, duluan tempatnya. Contohnya imam sama makmum. Imam qidam, makmum belakangan. Tempatnya doang. Tempatnya doang.
Itu namanya kidam juga. Ada kidam zamani. Ini yang di semuanya nisbi nih. Kayak bumi sama kita, duluan bumi. Tapi bumi dulunya nggak ada, pastikan dia baru. Bahasa lainnya makhluk. Maka Allah nyatakan berbicara kidam banyak. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu dulunya nggak ada. Surga nggak ada, neraka apa aja. Yang dulunya nggak ada nih baru. Berarti yang kidam adalah Allah. Allah dari dulu sudah ada. Kalau kita nih sekarang ada, dulunya tidak ada. Sejak kapan kita ada? Sejak lahir. Di perut ibu kita nggak ada. Ya bagaimana? Kalau sejak lahir. Jadi kita ini ada nggak sekarang? Sejak kapan kita ada? Oh iya, sejak di kandungan. Sejak ada di perut ibu kita, kita baru disebut kata ada. Dulunya tidak ada. Kalau Allah wal muradu al qidamu dzati, yang dimaksud di sini qidam dzati, yaitu menafikan ketiadaan terdahulu bagi wujudnya Allah. Nggak ada yang duluin, nggak ada. Menafikan permulaan bagi wujudnya Allah. Menafikan kata tidak ada bagi wujudnya Allah. Kidam. Maka bahasa Melayu enggak terdahulu, sedia. Allah itu dari dulu sudah ada. Selain Allah baru. Kalimat baru, walaupun baru itu relatif, tergantung dibandingin yang mana. Ini masjid baru, padahal udah 100 tahun. Baru, karena dibandingin yang ono, yang 150 tahun. Tapi semuanya sebutannya baru. Maka kita semua ini nih disebut baru. Mustahil tidak diterima oleh akal kalau Tuhan itu baru. Akal sulit terima. Sebab kalau Tuhan itu baru, berarti butuh kepada pencipta yang membaharukan. Dan itu mustahil. Kalau baru nih gelas baru, berarti ada yang buat. Maka Allah sudah kita pelajari wajibul wujud, maka kidamnya Allah juga adalah kidam dzati. Tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Wa yastahilu alaihil hudusu. Mustahil Allah baru. Apa arti baru? Baru itu artinya berpermulaan. Arti baru berpermulaan, adanya ada mulanya, adanya diawali dengan tidak ada, itu namanya baru. Maka mustahil akal sehat tidak terima kalau Allah subhanahu wa ta'ala baru. Akal enggak, sulit. Begitu. Kalau ada orang menuhankan manusia, ya ini baru. Ini bukan Tuhan. Yang punya kidam hanya Allah. Yang punya kidam hanya, selain Allah tidak punya kidam. Selain Allah tidak punya kidam. Selain Allah tidak punya kidam. Kalau Anda disebut kidam, itu nisbi. Kayak di Al-Quran, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal
urjunil qadim. Itu qadim di situ nisbi, bukan dati. Tapi yang qadim dati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi Allah dari dulu sudah ada. Selain Allah baru. Yang baru bukan Tuhan. Yang adanya berpermulaan jangan disembah. Sebab itu bukan Tuhan. Begitu. Terus apa? Bisa saja hantu. Apa? Tuhan. Tuhan punya sifat kidam. Dari dulu sudah ada Allah. Sebelumnya enggak ada. Al-Quran berbicara ini huwal awal. Dialah yang awal. Sebelumnya enggak ada. Allah dari dulu sudah ada. Kalau kita dulunya enggak ada. Kenapa kita dulunya enggak ada? Hah? Kita nih sekarang ada enggak? Ada enggak? Dulunya. Kenapa kita dulunya enggak ada? Hah? Karena kita enggak punya kidam. Kenapa kita enggak punya kidam? Halo. Kenapa kita enggak punya kidam? Karena kita hudus. Kenapa kita hudus? Kenapa kita berpermulaan? Karena diciptakan. Kenapa kita diciptakan? Karena kita bukan Tuhan. Kenapa kita berpermulaan? Karena bukan Tuhan. Kalau Tuhan sifatnya kidam. Kidam. Selain yang punya kidam namanya makhluk. Enggak layak makhluk nyembah makhluk. Enggak benar jeruk makan jeruk. Begitu. Makhluk mah kudu menyembah yang tidak sama dengan dia. Yang punya sifatnya bukan kudus, tapi lawanannya. Dialah Tuhan. Namanya Allah. Itu yang kudu kita sembah. Kalau kita mau baru, dulunya enggak ada. Maka karena kita baru, maka kita kudu makasih ama yang ngebaruin kita, ama yang ngadain kita dari tidak ada kepada ada. Kudu makasih. Kudu makasih. Ada pembantu. Waktu dia tidur, ama majikannya dijagain, dikipasin, pakai kipas kemarin bekas nyate. Masih ada dagingnya. Moga-moga nggak mati listrik. Masalahnya di freezer daging banyak. Jadi saudara, ini pembantu tidurnya kipasin.
ama majikan. Kalau disimpruk ada nggak? Hah? Halo, ini speaker kedengeran nggak sih? Hah? Hah? Kedengeran nggak speaker ini? Nggak kedengeran? Kedengeran nggak? Jadi ada pembantu tidurnya dikipasin majikan waktu tidurnya. Ada pembantu. Kalau disimpruk ada nggak? Nggak ada. Kalau andai ada tuh pembantu tidurnya dikipasin sama majikan, ini pembantu luar biasa nggak? Luar biasa. Kudunya ama majikan makasih nggak? Kudunya makasih. Kenapa kudu makasih? Sudah dimuliakan. Sudah dimuliakan. Dan itu adalah orangnya kita. Jadi kita ini waktu tidur, bini kita yang katanya cinta sama kita ngorok juga. Ngorok juga. Itu telinga kita terbuka. Semut enggak masuk. Siapa yang jagain? Siapa yang jagain semut enggak masuk di kuping kita? Bisa masuk enggak semut? Bisa. Lalu enggak masuk, siapa yang jagain? Yang punya sifat kidam. Allah. Mulutnya nganga, ngorok ngiler. Kecoa enggak masuk. Enggak dimasukin kecoa. Bisa enggak kecoa dimasukin di mulutnya? Kenapa enggak masuk? Ada yang jagain. Siapa yang jagain? Kudunya makasih. Jangan ngeluh mulu. Kudu makasih sama Allah yang punya sifat kidam, yang ngejagain kita kalau tidur. Semut nggak masuk, bisa-bisa wong kupingnya nggak ada helmnya, nggak ada penutupnya, terbuka begitu, tapi nggak masuk. Allah baik, maka kudu kita mengucapkan terima kasih banyak sama Allah. Terima kasih banyak sama Allah. Makanya Nabi ajarkan bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah. Emang apa? Makasih. Itu kuping enggak dimasukin semut padahal bisa, tapi dijagain. Maka enggak ada kesempatan manusia itu untuk mengeluh. Bukan akhlak orang bertauhid mengeluh. Tauhidnya rendah kalau dia ngeluh. Lah orang diopenin dia. Anjing aja anjing kasih makan pagi, siang, malam. Ama yang punya anjing. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. 3 bulan aja dikasih makan. Kira-kira nurut enggak ama yang ngasih makan? Nurut enggak? Kenapa nurut? Ngerti terima kasih. Ngerti terima kasih. Nih orang udah ngasih makan sama saya pagi, siang, malam 3 bulan. Kata anjing, udah sewajarnya saya nurut sama dia yang ngasih makan sama saya. Kata anjing. Yang menjadi pertanyaan, kita orang nih dikasih makan sama Allah udah berapa bulan? Bertahun-tahun. Kudunya lebih nurut sama Allah kalau ngerti sifat kidam. Bertahun-tahun kasih makan sama Allah. Anjing aja 3 bulan
kasih makan nurut. Masa kita yang bertahun-tahun dikasih makan sama Allah, kita tidak nurut sama Allah? Kebangetan. Kayaknya derajat kita sama anjing masih tinggian anjing. Anjing aja ngerti terima kasih. Masa kita yang ada akalnya nggak ada makasih Allah? Begitu, makasih. Nikmat banyak yang Allah berikan. Maka orang yang ngaji sifat kidam harus muncul dalam hatinya terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada dua alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Kalau yang enak-enak. Kalau yang dirasa enggak enak, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau enggak enak, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau yang enak, badan sehat, enak enggak? Badan sehat, enak enggak? Kita ucapkannya alhamdulillah ala kulli ni'mah. Kalau badan kita sakit, enak enggak? Enggak. Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan keluar dari dua ini. Kalau orang udah ngaji sifat kidam, dua ini. Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya menyatakan, man lam yuqbil ala Allah ta'ala bimulatafatil ihsan qidalahu bisalasilil imtihan. Siapa orang yang tidak mau dekat sama Allah dengan begitu banyak ihsan-ihsan kesayangan Allah yang diberikan nama dia, maka tuh orang bakal diikat dengan rantai cobaan. Allah itu baik. Apa aja diberikan nama manusia. Sehat diberikan. Kudunya sehat ini sebagai kurnia dari yang punya kidam, digunakan buat dekat sama Allah. Enggak, waktu sehat enggak mau dekat sama Allah, padahal nikmat besar dari Allah. Saking sayangnya yang punya kidam, maka diikat dia dengan sakit. Mulai kakinya uratnya pada asam, namanya asam urat. Maka barulah dia main ke masjid. Ini bukan ujian, tapi nikmat juga dari Allah. Karena kemarin waktu dikasih sehat kurang mau dekat, maka sekarang dikasih cobaan baru dekat. Itu juga nikmat juga dari Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Waktu duitnya banyak, kurang mau dekat dengan tempat ibadah, kurang mau dekat dengan anak yatim, maka duitnya sekarang habis, baru dia main ke masjid. Maka itu cobaan, di dalamnya ada nikmat. Kemarin duitnya banyak, orang pernah injak masjid, sekarang pas nggak punya mainnya ke masjid. Kemarin duitnya banyak, mainnya ke Bali, pas orang punya duit keluar Batang mainnya. Enggak apa-apa, dia sadar, dia bahru, butuh yang membaharukan, butuh zat yang bersifat kidam. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memahami kidam, maka dia hidup pandai bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kepadanya. Kalaulah mata kita bayar berapa?
Kalaulah kuping kalau beli berapa? Kalaulah jantung kita beli berapa? Darah kita beli berapa? Oksigen kita beli berapa? Semuanya gratis. Tuhan kasih tis. Maka kudu bersyukur kepada yang punya kidam. Sebab dia telah mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Udah ada, enggak begitu saja diopenin sama Tuhan, kasih makan. Walaupun katanya kita susah, kata kita manaan, gua susah, rumah gua sempit, kecil. Begitu yang kayak begini, kecil bagaimana? Orang rumahnya saya petakan kecil. Saya nggak ngerti dengan petakan kecil. Anakmu 7. Kalau kecil mau bikin di mana? Kok bisa? Untuk itu sih bisa saya untuk itu. Maka anak saya bukan 1, 2, 3. Katanya kecil, nggak ada tempat. Kok bisa bikin anak? Iya juga sih. Begitu kata dia. Lah, bersyukurlah. Jangan nggak bersyukur sama Allah. Pakailah baju di badan sendiri. Jangan pakai baju di badan orang lain. Ngukur baju tuh kalau pengen sedang pas, kudu ngukurnya di badan, jangan di badan orang lain. Begitu hidup. Kita ngukur diri. Tetangga kita direktur, kita kondektur. Ujungnya sama, tur. Tapi depannya beda. Ya jangan nyontoh dia. Bakal puyeng ngiri kita. Jalanin aja hidup dah. Jalanin. Dekati Allah. Dengan begitu banyak kebaikan Allah. Sebelum nanti dikasih cobaan. Baru dikasih cobaan. Datang. Kadang ke kiai. Kiai pikirnya apa nih, gue puyeng banget. Bagus. Kemarin nggak kenal kiai, pas susah baru tahu kiai dia. Masih bagus. Alhamdulillah ala kulli hal. Muslim tidak boleh keluar dari mulutnya 2 pujian. Kalau enak buka warung hari ini untung. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Buka warung hari ini rugi. Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan buka warung rugi. Ya ampun. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Ngaji kidam harus benar. Biar dia paham. Nikmat besar. Banyak yang orang sekarang ada di rumah sakit. Kita dikasih sehat. Itu nikmat. Mata itu pandanglah itu semua. Agar supaya kita enggak buruk sangka sama Allah yang punya kidam, kurnia banyak, jangan dilamunin. Begitu dulu gua tanahnya banyak, raja kontrakan, sekarang gua yang kontrak. Udah nggak apa-apa. Daripada dulu kontrakan banyak enggak deket sama Allah. Sekarang mau wirid, mau zikir, mau ziarah, mau sholat tahajud, bagus. Begitu kayak kita. Kalaulah duit kita banyak kayak orang-orang, mungkin sekarang ada di Eropa, mungkin kita sekarang ini ada di Bali. Untung duitnya dikit, daripada di rumah berisik banyak cucu, mendingan ngaji. Bener nggak? Ya Allah, enak aja dah. Jadi hidup dibikin enak aja, jangan dibikin susah. Begitu, hidup ini udah susah, dibikin enak. Begitu. Tapi saya pengen jangan ngangguk-ngangguknya di masjid doang, keluar dari masjid puyeng lagi. Ini namanya nggak nempel ilmu ini. Saya pengen ngaji kidam, muncul kesadaran yang adanya tak berpermulaan hanya Allah. Selain itu makhluk tak pantas kita menyembah dia. Yang kita kudu sembah Allah. Mintanya ama Allah. Lam yulad, Allah tidak dilahirkan sebab sifatnya kidam. Kalau yang lahir berarti baru, ada dulu dia. Tidak.
Begitu dalil kidam banyak. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kidam. Singkatnya, wajib menurut akal Allah bersifat kidam. Akal sehat tidak terima kalau sampai Allah tidak punya kidam, yakni hudus, mustahil. Kedua, agama wajibin kepada muslim, kepada mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, tertanam dalam hati sanubarinya keyakinan yang mantap dan bulat bahwa Allah bersifat kidam, keyakinan yang memunculkan cahaya. Apa cahayanya? Pandai bersyukur dalam hidupnya, selalu banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Yang enak alhamdulillah ala kulli nikmah. Yang dirasa nggak enak di hati, alhamdulillah ala kulli hal. Jangan jauh dari dua ini, supaya hidupnya tidak jauh dengan Allah yang punya kidam. Hidup ini indah, hidup adalah anugerah, patut untuk disyukuri. Bukan hidup adalah beban, yang kata orang, aduh beban hidup gua berat. Apanya dipikul kagak, hidup berat di mana? Anda tidak mengerti ada Tuhan yang maha kuasa. Anda makhluk baru, maka deketi yang punya sifat kidam agar supaya diberikan solusi terbaik dalam problem yang menimpa Anda. Segini aja. Ngaji kita nggak mau banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa silakan.